Imam Suyuti menyebutkan ada 4 hal yang berpotensi menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para sahabat, jika telah tiba saatnya kita semua akan meninggal dunia, tentang kapan, di mana, dan bagaimana kondisi meninggalnya kita merupakan rahasia Allah. Namun 2 kemungkinan akan terjadi: meninggal husnul khotimah atau sebaliknya meninggal su'ul khotimah. Meninggal husnul khotimah yang artinya akhir kehidupan yang baik, yakni meninggal dalam keadaan yang baik dan terpuji. Misalnya meninggal saat sedang sholat, meninggal ketika sedang ibadah, meninggal ketika memperjuangkan agama, meninggal saat masih menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Sebaliknya meninggal su'ul khotimah yang artinya akhir kehidupan yang buruk merupakan keadaan meninggal yang jelek dan tercela, seperti meninggal dalam keadaan mabuk, dalam keadaan bermaksiat, dan lain sebagainya. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mengantarkan kebahagiaan, sementara meninggal su'ul khotimah justru berpotensi mengantarkan kita kepada kesengsaraan pada kehidupan berikutnya. Meninggal su'ul khotimah ada sebab-sebabnya, dan inilah yang perlu kita hindari. Imam Suyuti di dalam kitabnya Syarah Asy-Syudur bi Syarhi Halil Mauta fil Qubur menyebutkan ada 4 hal yang berpotensi menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Imam Suyuti menjelaskan, qala ba'dul ulama al-asbabul muqtadiyatu li su'il khotimati wal iyadzu billah arba'atun. Menurut sebagian para ulama, ada 4 perkara yang menjadi sebab meninggal dunia su'ul khotimah. Semoga kita dilindungi Allah dari 4 perkara ini. At-tahawwunu bis-sholati wa syurbul khamri wa uququl walidaini wa adzal muslimin. 4 perkara tersebut adalah menganggap remeh ibadah sholat, meminum minuman keras, durhaka kepada kedua orang tua, dan menyakiti saudara sesama muslim. Inilah 4 perkara penyebab seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Pertama, menganggap remeh ibadah sholat dengan tidak menunaikannya tepat waktu atau malah meninggalkannya. Ibadah sholat adalah ibadah paling utama. Jika seseorang telah melalaikannya, menganggap remeh dan meninggalkannya, maka tidak hanya su'ul khotimah yang akan didapatkannya, tetapi kesengsaraan hidup di akhirat telah menunggu dirinya. Ibadah sholat adalah yang pertama kali akan dihisab atau diperiksa. Jika sholatnya baik, maka selamatlah kita. Namun jika sholatnya tak baik, maka kecelakaanlah bagi kita semua. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, sesungguhnya amal yang seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi.
Yang kedua, minum khamar atau minum minuman keras. Minum minuman keras jelas haramnya. Al-Quran jelas sekali melarangnya. Surah Al-Maidah ayat 90 menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, semoga kita tidak terjatuh dalam kebiasaan minum minuman keras agar kelak tidak mengalami nasib su'ul khotimah. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Ini juga sebab su'ul khotimah. Jelas haramnya. Allah memerintahkan kita berbakti kepada ayah ibu, bukan mendurhakai mereka. Mendurhakai mereka di samping dosa besar juga menjadi sebab kita akan mengalami nasib su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa qauluz zur au qala wa syahadatuz zur. Paling besarnya dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Yang terakhir termasuk sebab meninggal dunia su'ul khotimah adalah menyakiti kaum muslimin. Asal sama-sama muslim, kita semua bersaudara dalam iman kepada Allah. Haram hukumnya menyakiti atau membenci terhadap sesama muslim dan termasuk dosa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Demikianlah 4 perkara penyebab meninggal su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semua selamat darinya. Mudah-mudahan kelak kita semua husnul khotimah dan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.